wabarakatuh. Jumpa lagi dalam History Semansa Channel bersama Bu Mukti Wigati di sini dan saya Ramiro Rahmansyah. Oke, hari ini kita akan bahas apa, Ramiro? Bahas tentang Sriwijaya. Tentang kerajaan Sriwijaya ya. Ya, ini kerajaan yang ketiga yang dibahas. Kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pertemuan hari ini adalah menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Yuk, kita lihat dulu. Ini adalah peta Asia yang kalau seandainya Sriwijaya di sini nih, ya, maka posisi ini betul-betul berada di tempat yang strategis yang menghubungkan antara India ya, hingga ke Cina, ya kan? Maka wilayah Sriwijaya ini merupakan wilayah yang sangat penting. Apalagi kalau Arab masuk, Arab, India melintasi Sriwijaya masuk ke Cina, maka betul-betul wilayah yang sangat luar biasa. Ya, ini beberapa kajian tentang lokasi Sriwijaya ada di sini. Yuk, nama-nama Sriwijaya itu banyak dijumpai di beberapa sumber-sumber literasi internasional dunia, cuman memakainya ilmu perbandingan bahasa. Ya, kalau Tiongkok, Cina, mereka menyebutnya dengan Sihlifoshi. Ya, nggak mungkin lah mulutnya langsung Sriwijaya. Kemudian kalau India, Yavades, gitu. Bahasa Arab, Jabat. Ya, karena emang makanya ada ilmu perbandingan bahasa di sini ya. Yuk, sekarang kita akan ke teori letak. Teori yang pertama silakan. Dari Mangwin ya. Iya, dari teori sekitar tahun 1993, Pierre Vies Mangwin melakukan observasi dan mendapatkan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi. Sungai Musi. Kenapa kok di sungai ya? Karena mesti enggak di sungainya dong, di tepian. Iya. Katanya selalu mungkin harus dekat sumber air ya? Iya, manusia nggak mungkin lepas dari semua peradaban dunia, kayaknya semuanya di Sungai Musi. Tapi kalau Sungai Musi di sungai ya, di perairan. Tapi kalau nggak mau di perairan, mungkin dia akan jadi bangsa yang barbar. Ya. Oke, teori yang kedua. Teori Sukmono berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak pada kawasan Siliran Batanghari, antara Muara Sabak sampai ke Muara Tambesi di Jambi. Di Jambi. Oh, yang pertama tadi kan di Musi, ya? Yang kedua di Jambi. Dari berikutnya, dari Muns. Teori Muns berpendapat letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus ya, di Muara Riau. Takus, Riau. Tidak lagi di Jambi, tidak lagi di Musi, tapi di Riau. Kenapa candi ya? Karena biasanya candi untuk candi ibadah ya. Iya. Candi Buddha itu untuk ibadah, beda dengan candi Hindu. Kalau candi Hindu itu untuk kuburan, makamnya. Kalau candi Buddha untuk ibadah. Logikanya kalau ibadah masih di dekat ibu kota dong. Masa ibadahnya mau terpencil ya kan? Jos Kudus. Teori Jos Kudus, seorang sejarawan menulis karangan berjudul Lerons de Sriwijaya pada tahun 1918 Masehi. Lebih lanjut dengan letak Sriwijaya berada di Palembang. Di Palembang. Ini yang banyak dipakai. Banyaknya dipakai. Ya alasannya macam-macam lah ya. Bisa jadi konon katanya karena prasasinya banyak ditemukan di Palembang. Tapi ada pendapat lagi yang mengatakan justru kalau prasasti di Palembang itu dan di situ ada prasasti yang isinya kutukan, mana mungkin Palembang dikutuk? Iya. Jadi teorinya memang masih banyak perlu diteliti lagi tentang Sriwijaya ini. Dan kita nggak boleh langsung pasti di sini, nggak bisa. Kita memakai semua teori, kita pakai semua. Ya, sumber sejarah sekarang. Berita Cina. Ising. Ya, pokoknya Ising ini yang paling produktif ini, Ising. Tahun 672. Kenapa sih orang-orang Cina itu kok banyak digunakan di berita-berita kerajaan di Indonesia? Karena orang-orang Cina selalu
menuju ke mana tadi kayak selalu menjelajah tempat-tempat baru ya Pak itu. Dan dia tidak lupa Menulis juga. menulis, dia tidak lupa menulis. Kalau Kutai nggak ada berita Cinanya karena lokasinya di luar jalur niaga, ya kan? Kalau Tarumanegara maupun Sriwijaya ada karena lokasinya peta tadi kan ada di Iya, jalur niaga, sehingga dia perlu menulis. Dan I Ching ini dia seorang Buddha. Jadi datang ke Sriwijaya ada alasannya, Ram. Sebelum dia ke India, dia wajib mendalami ilmu bahasa dulu di Sriwijaya. Dan semua orang-orang Cina yang akan mendalami Buddha di India kayaknya wajib ke Sriwijaya. Iya, Sriwijaya untuk belajar bahasa. Ini hebatnya Sriwijaya di situ. Yang kedua, ini berita Arab dari Arab. Mas Ud. Iya. Silakan. Orang-orang Arab sering menyebut Sriwijaya dengan nama Seribu Zabai atau Zabak. Ya, kadang-kadang Zabak. Mahmudi Mas'ud, seorang sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya pada tahun 1550 Masehi. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar dengan tentara yang sangat banyak. Hasil bumi Sriwijaya adalah kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala, kardamum, gambir, dan beberapa hasil bumi lainnya. Bukti lain yang mendukung adalah ditemukannya perkampungan Arab sebagai tempat tinggal sementara di pusat kerajaan Sriwijaya. Iya, karena nggak mungkin dong orang berlayar langsung pagi datang siangnya pulang, nggak mungkin. Iya. Pasti kan stay dulu nunggu angin yang pas, kan menggunakannya angin musim ya kan, yang tiap 6 bulan sekali konon kata ya, seperti itu. Maka dia nggak mungkin langsung pulang, dia akan stay di Sriwijaya dan muncul kampung-kampung Arab. Terus kalau dilihat hasil buminya istimewa banget nih, komplit. Ini adalah hasil-hasil yang memang digunakan orang Arab ya, dan satu-satunya hanya bisa diambil dari Sriwijaya. Berita India. Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan-kerajaan di India. Oke, misalnya yang pertama dengan kerajaan apa? Nalanda ya? Apa buktinya coba yang Nalanda? Kerajaan Nalanda disebutkan bahwa Raja Sriwijaya mendirikan sebuah prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Nalanda. Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa Raja Nalanda yang bernama Raja Dewa Paladewa berkenan membebaskan 5 desa dari pajak. Sebagai gantinya, kelima desa tersebut wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Oke. Ini hubungan religi kelihatannya ya, hubungan religi. Dan ini merupakan bukti teori arus balik, di mana orang-orang Indonesia sendiri yang menimba ilmu agama ke India kemudian pulang untuk disebarluaskan. Bukti teori arus balik itu di Prasasti Nalanda. Kemudian ada juga yang kedua, yang punyanya kerajaan Chola. Hubungan ini menjadi retak setelah Raja Rejendra Chola ingin menguasai Selat Malaka. Iya. Ini ada dua sumber, yang satunya tentang kemiliteran, yang awalnya tentang hubungan religi. Ini sumber-sumber sejarah yang kebendaan, kan sumber sejarah ada yang tertulis, ada yang berita asing, ada yang benda ya kan. Ini yang benda atau sumber sejarah arkeologi. Yang paling istimewa ini nih, Candi Muara Takus. Ini komplek percandian. Banyak candi. Apa aja coba? Candi Sulung, Candi Bungsu, Candi Manghilai, Mahligai. Candi Mahligai Stupa, dan juga Candi Palangka. Iya, Mahligai Stupa. Uniknya di Candi Muara Takus ini beda kayak candi di Jawa Tengah. Kalau candi Jawa Tengah menggunakan batu, kalau Candi Muara Takus ini menggunakan batu bata merah. Sama kayak Jawa Timur, candi Jawa Timur juga sama, menggunakan batu bata merah. Kalau Ramiro ke Bali, di Bali juga menggunakan batu bata merah. Ini keunikan yang kedua,
Candi Muaratakus ini justru sama kayak candi di luaran, kayak candi di Sri Lanka, India, Vietnam, Myanmar. Ya. Kita lihat candi-candi yang kamu sebutkan tadi itu. Ini ada candi Mahligai. Tetap susunannya 3, ya. Kaki, tubuh, stupa atau apa ya, atap atas lah, bagian atas. Tetap 3, susunannya tetap 3. Candi tua. Mungkin ini paling tua kali, karena namanya candi tua. Ini mungkin paling mudah, maka namanya candi bungsu. Candi Palangka ini kelihatan lagi dipugar kali ya, pagar-pagarnya, atau mungkin ini paling kritis atau gimana kan. Sumber yang kedua, Candi Muara Jambi. Muara Jambi ini di Jambi. Ya. Uniknya ini Ram, uniknya candi ini justru menggunakan aksara Jawa, ada lempengannya itu menggunakan aksara Jawa. Ini bisa diteliti apakah ini ada Sriwijaya ada kaitannya sama kerajaan di Jawa kali. Karena nanti di pembahasan setelah ini kita akan bahas Mataram, itu ada seorang raja yang terkait sama Sriwijaya gitu. Atau mungkin ini salah satu kaitannya dinasti Sailendra nanti. Kemudian Candi Bahal. Nah, sekarang ini yang penting nih. Yang penting adalah prasasti. Kerajaan kalau nggak ada prasastinya, aduh, sulit diungkap. Yuk, Kedukan Bukit, langsung pada isinya. Prasasti Kedukan Bukit. Isinya menceritakan bahwa seorang utusan kerajaan Sriwijaya bernama Dapun Dahyang telah mengadakan Siddhahyarta perjalanan suci menggunakan perahu. Ia datang dari Matayap. Dalam perjalanan yang disertai 2000 pasukan tersebut, ia telah berhasil menaklukkan daerah-daerah lain. Ya. Berarti dia startnya dari Matayap. Namanya raja itu Dapun Dahyang. Ini prasasti paling tua. Sehingga karena prasasti paling tua, para ahli menyimpulkan Dapun Dahyang ini orang pertamanya Sriwijaya, raja pertamanya. Kok perginya perjalanan suci? Berarti ada tujuan suci yang ingin dia capai. Kok bawa pasukan? Bisa jadi ini mau nyerang bisa jadi karena bawanya pasukan. Ya. Betul dinilai, betul dihitung 2000 belum tentu juga kan. Ya, 1000 itu menunjukkan banyak. Kayak Tarumanegara yang kita bahas itu kan sedekahnya 1000, Kutai 20.000, ya. 1000 itu banyak. Nah, bisa saja Dapun Dahyang itu ke Matayap akan bikin kerajaan Sriwijaya, atau bisa saja Dapun Dahyang di satu tempat sudah memiliki kerajaan Sriwijaya terus dia menggempur Matayap. Nah, bisa berbagai macam logika bisa. Jadi intinya kenapa Dapun Dahyang dianggap raja awal Sriwijaya, karena prasasti Kedukan Bukit itu prasasti yang paling tua di antara prasasti yang lain. Yang kedua, prasasti Telang Tuo berisi pembuatan Taman Sri Kerta oleh Sri Baginda Sri Jayanasa untuk kebaikan semua makhluk disertai doa-doa. Iya. Ini prasasti paling istimewa. Di beberapa sumber yang Bu Mukti baca ini prasasti paling istimewa. Karena apa? Memberi masukan tentang bahwa dunia itu harus hijau. Taman. Iya. Ya. Dan nanti kalau isi lengkapnya itu jenis tanamannya disebutkan juga. Ya, artinya memberi edukasi bahwa tanaman itu penting. Nanti kayak ilmu pengetahuan ini, ilmu pengetahuan. Terus doa-doa supaya menjaga alam dengan bijaksana.
luar biasa. Prasasti Telaga Batam berisi tentang kutukan pada mereka yang melakukan perbuatan jahat di Kesatuan Sriwijaya. Iya. Ini kan prasasti ini ditemukan di Palembang. Masa Iya, Palembang dikutuk? Berarti masyarakatnya jahat dong sama Sriwijaya. Nah ini melemahkan teori Sriwijaya di Palembang. Kalau rakyatnya baik, gak dikutuk dong, dikasih hadiah. Kemudian berikutnya prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka. Bangka. Logikanya kalau Pulau Bangka, para ahli mengatakan, oh berarti Sriwijaya sudah bisa berkuasa sampai ke Pulau Bangka. Isinya menjelaskan tentang kutukan bagi siapa saja yang membantah titah dari kekuasaan kemaharajaan Sriwijaya. Masuk akal kan kayak yang tadi? Iya. Ya. Dan Masa juga, Palembang dikutuk? Ini kota Bangka dikutuk, iya mungkin ketika dia menguasai Pulau Bangka kan nggak langsung nurut nih, iya, nggak langsung nurut. Lanjut. diperoleh petunjuk mengenai kerajaan Sriwijaya yang sedang berusaha menaklukkan bumi Jawa. Nah ini bumi Jawanya nggak jelas nih, bumi Jawa yang mana? Atau bumi Jawa yang ada di Bangka, atau bumi Jawa itu Tarumanegara? Yang jelas bukan bumi Jawa Tegal yang jelas. Bukan itu. Prasasti Karanggrahi di Merangin, Jambi menjelaskan tentang kutukan pada mereka yang berbuat jahat dan tidak setia pada Sang Sriwijaya. Iya kayak tadi. Berarti rakyat Jambi mungkin ketika penaklukan tidak langsung tunduk ya. Iya. Ya. Mesti diberi peringatan dulu nih. Prasasti Ada dua inskripsi nih, A sama B ya. Iya. Ya. Yang A Yang A itu Ligor, ya? menjelaskan tentang kegagahan Raja Sriwijaya, raja dari segala raja dunia yang telah mendirikan Krismayana Saitya untuk Hajara. Yang B itu isinya menjelaskan tentang pemberian gelar Vishnu sesama Warimadivithana ya pada Sri Maharaja yang berasal dari keluarga Sailendra Wangsa. Ya, ini kan bukti ada dinasti namanya Sailendra. Nanti di Jawa ada. Mungkin aja ada kaitannya itu. Entah dari Jawa yang pergi ke Sumatera, entah dari Sumatera yang ke Jawa. Ini ditemukannya tidak di Indonesia loh, di Thailand. Jadi luar biasa kan Sriwijaya itu sampai kemana. Berarti kan memang kerajaan yang memang penting Sriwijaya itu. Buktinya bukti-bukti prasasti dan segalanya di luar banyak, nggak cuma di dalam doang. Prestasi Palas Pasemah Di Lampung. menjelaskan tentang kutukan atas orang-orang yang tidak mau tunduk pada kekuasaan Sriwijaya. Ya, sama kayak yang tadi ya. Udah sampai ke Lampung, nggak mau tunduk, kasih peringatan. Kekuasaannya sampai luar biasa sampai Lampung. Prestasi Ujung Langit di Lampung. Isinya menjelaskan tentang pemberian tanah Sima. Ya. Sima itu ada juga loh di Jawa yang raja namanya Raja Sima. Ya. Apakah ini ada kaitannya atau bagaimana? Dan prasasti-prasasti Sriwijaya itu umumnya menggunakan bahasa Melayu kuno, tidak Sanskerta, tapi ada yang menggunakan Sanskerta, yang kita lihat. Ya. Tapi umumnya menggunakan Melayu kuno. Ini prasasti yang ditemukan di Indonesia loh. Kalau yang di luar mungkin beda. Ya, kayak ini Leiden, coba. Prasasti Leiden, lempeng tembaga dan ditulis bahasa Sanskerta dan Tamil. Ini agak beda nih. Ditemukannya di India. Dan tidak lagi menggunakan batu, tapi lempeng tembaga. Menceritakan hubungan baik antara dinasti Chola dari Tamil dengan dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Tuh kan ada Sailendra lagi. Udah go internasional tuh Sailendra. Ya, ini di luar juga kan, di India juga ditemukannya. Prasasti di daerah Nalanda, India. Disebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari
Suwarna Bumi Sriwijaya meminta Raja Kepala Mata Dewa Kepala Dewa untuk menyediakan tanah sebagai pembangunan asrama yang berfungsi sebagai tempat bagi siswa Buddhis dari Sriwijaya. Iya, harus balik tadi ya, dari India. Yuk, sekarang kita akan bahas tentang kenapa Sriwijaya kok bisa jadi unggul. Kan kita selalu ngomong kerajaan Nusantara yang hebat itu satu Sriwijaya, dua Majapahit dan sebagainya. Kenapa kok bisa sampai unggul? Yang pertama karena emang di Sriwijaya itu gudangnya komoditas yang dicari dalam perdagangan dunia. Tadi kan ada prasasti pembuatan taman ya. Iya, nah itu buktinya kan. Ya. Terus ngapa orang India datang, orang Arab datang, ada kampung yang dihuni, masa cuma mau jalan-jalan doang, nggak ada tujuan. Nah, ini komoditasnya luar biasa. Kemudian tadi peta yang awal Bu Mungti sampaikan bahwa Sriwijaya itu betul-betul terletak antara India dengan Cina. Dan India Cina itu merupakan dua wilayah atau dua negara atau dua negeri yang diperhitungkan dunia saat itu. Nah, kalau kita berada di tengah-tengahnya, kita ikut ke bawah dalam percaturan internasional waktu itu. Misalnya waktu itu India dan Tiongkok merupakan bagian dari kekuatan dunia. India dan Tiongkok. Tengah-tengahnya ada Sriwijaya, otomatis dia ikut pula dalam kekuatan dunia. Ya, apalagi dia memiliki komoditas yang dicari dalam perdagangan. Maka apa? Wajar kalau kemudian hasil alamiah Sriwijaya itu dikenal di seluruh dunia. Ya, maka alasan dia menjadi kerajaan yang unggul. Alasan lain, kekuatan armadanya luar biasa kuat. Karena maritim otomatis ya armada dong. Kalau maritim otomatis armada. Kan tergantung alamnya, kita menyesuaikan alamnya. Sriwijaya juga sumber perdagangan antar Asia. Yang tadi disebutkan. Nah, maka untuk supaya hubungan dengan Cina, dengan India, dengan Cina terutama ya, itu kuat, dan dia melakukan politik diplomasi. Jadi dia memberi upeti ke Cina itu bukan tanda takluk, tapi tanda sebuah jalinan diplomasi. Terutama agar Cina itu tidak membuka hubungan dagang dengan negara lain, ya, dengan Sriwijaya. Nah, karena hubungan dagang di pelayaran, maka dia harus menjamin jalur pelayarannya tetap aman dong. Biasanya yang jadi masalah apa kalau di jalur pelayaran? Bajak laut. Caranya pinter bajak laut tuh kepala bajak lautnya justru dimasukkan dalam birokrasi kerajaan. Udah nggak ada yang nakal lagi kan? Iya. Biasa. Unggulan yang lain? Pusat pengajaran agama Buddha. Udah. Icing sebelum sampai ke India dia akan translate dulu. Ya. Oke, sekarang kita akan bicara tentang keruntuhan. Sriwijaya itu hebatnya di perdagangan kan? Dan perdagangannya itu maritim kan? Iya. Nah, tapi kalau misalnya komoditas di sana harganya mahal, ada sesuatu dong. Iya. Ada sesuatu. Dan dalam perkembangannya apa yang terjadi? Rupanya Cina itu mulai membawa sendiri keperluan mereka itu. Dia cari sendiri ke Asia. Cari di mana komoditas yang murah. Karena rupanya ada sumber yang mengatakan bahwa perdagangan dengan Sriwijaya produknya udah mulai mahal. Kemudian coba dicari salah satu tempat yang dikunjungi oleh pedagang Asia.
semakin berkurang karena orang-orang Cina membawa Iya. sendiri keperluan mereka ke negeri Cina. Kok bisa kayak gitu ya? Iya, karena Sriwijaya kan bandar transit perdagangan. Wilayah di sekitarnya itu dia akan Supply. mensuplai ini. Orang Cina datang ke Sriwijaya. Tapi rupanya kemudian wilayah-wilayah ini mulai Cina juga. mulai berdagang sendiri dengan Cina. Otomatis ditinggalkan dong Iya, Sriwijayanya. Ditinggalkan. Nah ini faktor yang lain karena di Jawa mulai muncul kerajaan-kerajaan baru. Apalagi kemudian manakala hubungan dengan Chola mulai renggang ya. Aduh. Sampai kemudian dari catatan dinasti Sung disebutkan bahwa tahun 1178 itu merupakan utusan terakhir Sriwijaya ke Cina. Ini dipakai sebagai tonggak karena utusan terakhir, kali setelah ini nggak ada orang datang lagi kan? Tahun itu udah dianggap sudah mulai lemah dan sekian pertemuan hari ini. Yang akan datang kita akan lanjut dengan kerajaan yang tidak kalah heboh, yaitu Mataram, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ramiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.